Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila hadratin jami'il ulamil amilin wal awliya wa suhada wa salihin wa bil khusus awliya tas'a fi ardil jawa wa bil khusus jami' masyayikh lirboyo wa abaina wa ummatina wa jadina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadatin khususan mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian kali ini masih melanjutkan pada pembahasan tentang syarat-syarat bagi al-mas'ul, orang yang diberi orang yang dimintai gitu. Wa syartu, adapun syarat ats-tsaniyu yang kedua, syarat yang kedua bagi al-mas'ul atau orang yang dimintai, ayyul qiya, al-mas'ul itu menemui, ya berarti menemui sa'il, menemui orang yang meminta, bil bishri, dengan muka yang berseri-seri, dengan menampakkan muka yang bahagia, wa tarhibi, dan menyambutnya atau dengan senang hati gitu ya. Wa yuqabilu, dan membandingi al-mas'ul itu bitolakoti, dengan talak, dengan penolakan, wa takribi, dan pendekatan. Liyakuna, supaya ada al-mas'ul itu masykuron, itu orang yang disyukuri, in a'ta, ketika mas'ul itu memberikan, wa ma'dzuron, dan dimaklumi atau dimaafkan, in mana'a, ketika al-mas'ul itu mencegah atau tidak memberi permintaan as-sa'il. Jadi syarat yang kedua bagi al-mas'ul, bagi orang yang dimintai, Mi. Jadi bagi orang yang dimintai permintaan itu, kalau menemui as-sa'il, ya. Dimintai
Oke. Jadi al-mas'ul orang yang dimintai pertolongan atau dimintai permintaan itu menemui sa'il, menemui orang yang memohon pertolongan atau memohon permintaan itu dengan muka yang berseri-seri, dengan muka bahagia, disambutnya as-sa'il itu, orang yang memohon pertolongan itu dengan sambutan yang hangat, dengan senang hati gitu. Supaya apa? Supaya ketika mas'ul, ketika orang yang dimintai pertolongan itu betul-betul memberikan pertolongan, betul-betul memberikan permohonan, memenuhi permohonan as-sa'il, dia adalah orang yang disyukuri atau orang yang diberi ucapan terima kasih gitu. Dan sebaliknya pun ketika dia tidak memenuhi permintaan atau tidak bisa memenuhi atau tidak bisa menolong, maka dia termasuk orang yang dimaklumi, ma'dzuron, orang yang dimaafkan atau dimaklumi. Waqad qala, dan sungguh berkata ba'dul hukama'i, sebagian para filosof, alqi, temuilah kamu sahibal hajati, terhadap orang yang memiliki kebutuhan, bil bishri, dengan muka berseri-seri. Jadi temuilah orang yang memiliki hajat itu dengan muka yang berseri-seri. Fa in adimta, maka ketika kamu meniadakan syukrahu, terhadap syukurnya sahibul hajat, maksudnya ai bi adamil i'ta, di sini diartikan ketika kamu tidak memenuhi permohonan gitu, lam ta'dimu, maka kamu tidak meniadakan uzrohu, terhadap uzurnya atau terhadap pemaklumannya sahibul hajat. Jadi temuilah orang yang memiliki hajat ketika dia ingin meminta bantuan atau memohon permintaan. Temuilah dengan apa? Dengan wajah yang berseri-seri. Sehingga ketika kamu tidak mampu memberikan bantuan, maka orang yang meminta itu memakluminya gitu. Nah ini seringkali dalam fenomena kehidupan justru kadang orang yang diminta pertolongan itu ada sebagian orang menghindar gitu. Menghindari, tidak mau menemui orang yang ingin meminta pertolongan. Kadang juga ada orang yang menghindar, dan kadang juga ada orang yang menyikapi orang yang meminta pertolongan, orang yang meminta permohonan itu dengan muka masam, dengan muka yang menindas, ya, seolah-olah dia merasa lebih tinggi dari orang yang meminta. Nah, etika yang semacam itu etika yang tidak etis dan tidak dibenarkan. Jadi makanya al-mas'ul, syarat
orang yang dimintai pertolongan itu ya ketika menghadapi sa'il, menghadapi orang yang meminta pertolongan atau meminta bantuan, dia memasang muka dengan muka yang berseri-seri, dengan penyambutan yang hangat dan senang hati gitu. Waqala, dan berkata Ibnu Lankaka, apa yang dikatakan? Inna Aba Bakrin bin Duraid, sesungguhnya Abu Bakar bin Duraid, qasoda, itu bertujuan Abu Bakar ini, ba'dul wizara'i, terhadap sebagian wazir. Wazir itu menteri-menterinya raja pada waktu itu. Fi hajatin, di dalam kebutuhan. Jadi Abu Bakar bin Duraid ini menemui misalkan di sini sebagian pejabat tinggi negara. Kalau masa lalu itu wuzara, menemui para wazir, para menteri-menteri raja pada waktu itu. Tujuannya adalah untuk memohon pertolongan agar memenuhi para wuzara, pada wazir itu memenuhi kebutuhan Abu Bakar bin Duraid ini. Falam yaqdiha, maka untuk kemudian ba'dul wuzara itu tidak mendatangkan atau tidak memenuhi terhadap hajat lahu, kepada Abu Bakar bin Duraid. Wa dhuhara, dan tampak lahu, kepada Abu Bakar bin Duraid, minhu, dari ba'dul wuzara itu, dojarun, bosan atau ngersula atau atau bete ya kalau bahasa sekarangnya. Nah ternyata ya kan, sebagian wuzara itu, para menteri-menterinya raja itu tidak memenuhi kebutuhan Abu Bakar, atau tidak tidak memberikan bantuan. Artinya kalau bahasa sekarangnya proposalnya ditolak gitu oleh sebagian menteri itu. Tapi bukan hanya ditolak, atau sebagian menteri itu bukan hanya menolak, tapi juga menunjukkan muka yang bete, menunjukkan kebosanannya terhadap Abu Bakar bin Duraid. Faqala, kemudian Abu Bakar bin Duraid itu berkata, perkataannya ini syair ya, syair yang isinya adalah nasihat kepada sebagian dari menteri itu. La tadkhulannaka, ya kan, la tadkhulannaka dajratun min sa'ilin fal khairi dahrika antara mas'ula, katanya. La tadkhulannaka, sungguh janganlah masuk terhadap kamu, dajratun, bosan, sifat bosan atau bete. Bosan dari siapa? Min sa'ilin, dari orang yang meminta, orang yang memohon. Fal khairu dahrika, sebaik-baik masamu, antara kamu melihat mas'ulan, terhadap orang yang
dimintai permintaan atau orang yang dimintai pertolongan. Nah, jadi Abu Bakar bin Durat mengatakan kepada sebagian wazir, sebagian menteri yang menolak permohonannya itu dengan mengatakan, janganlah kamu menampakkan kebosananmu, janganlah kamu dikuasai oleh betemu kepada orang yang meminta pertolongan kepadamu. Karena sebaik-baik masa adalah ketika seseorang itu melihat orang yang dimintai pertolongan dalam keadaan tidak bete gitu, atau dalam keadaan menampakkan mukanya yang berseri-seri gitu. Itu sebaik-baik masa itu. Jadi dilanjutkan, la tajbahanna birraddi wajha mu'ammilin fabaqa'u azzika antara ma'mulan. La tajbahanna, dan sungguh kamu jangan mengagetkan birroddi, dengan penolakan, wajha mu'ammilin, terhadap mukanya orang yang berharap, orang yang memiliki harapan. Ya kan? Jadi kalau menolak gitu, menolak orang yang meminta-minta, menolak orang yang meminta pertolongan, menolak orang yang meminta bantuan, itu janganlah dengan mengagetkan. Artinya menolak itu harus dengan bahasa yang lembut, bahasa yang diplomatis, sehingga orang yang meminta pertolongan itu tidak tersinggung gitu. Jangan menggunakan kata-kata tolakan, kata-kata menolak dengan kata-kata yang kasar. Janganlah menolak itu dengan kata-kata yang mengagetkan hati atau menyinggung perasaan gitu. Fabaqa'u izzika, maka kekalnya kemuliaanmu, antara itu ketika kamu melihat ma'mulan, terhadap orang yang punya keinginan, atau terhadap orang yang punya angan-angan. Jadi kemuliaan kita itu justru ketika kita melihat orang yang meminta itu, meminta pertolongan, meminta bantuan, itu, meminta hutang. Justru disitulah sebenarnya letak kemuliaanmu gitu. Jadi ketika orang itu datang meminta pertolongan, meminta permohonan, nah disitulah sesungguhnya kamu sedang dimuliakan oleh orang lain. Karena orang lain berarti kan memandang Anda, memandang kamu sebagai orang yang mampu, sebagai orang yang bisa memberi pertolongan, sebagai orang yang mampu memberi permohonan gitu. Sehingga di saat orang itu datang meminta permohonan yang sebenarnya itu sedang memuliakanmu, maka kamu jangan menolaknya dengan bahasa yang menyakiti perasaan. Jangan menolaknya dengan bahasa yang mengagetkan, apalagi
dengan bahasa yang sarkas. Nah itu begitu. Ini bagus sekali nih syair ini. Fabaqa'u izzika antara ma'mulan. Jadi survival atau eksistensi kemuliaanmu itu justru ketika kamu melihat ada orang yang berharap diberi bantuan, ada orang yang berharap diberi permohonan atau diberi hutang gitu ya. Talaqqal karima fatastadillu bi bishrihi wa taral abusa 'alal laimi dalilan. Nah, ya kan? Talaqqa kamu melihat, talaqqa kamu menemukan atau kalau kamu bertemu al-karima terhadap orang yang mulia, fatastadillu maka kamu akan melihat atau kamu akan mendapatkan pertunjukan bil bishrihi, mendapatkan petunjuk bibishrihi dengan muka berseri-serinya Al-Karim. Jadi orang mulia itu cirinya adalah ketika bertemu orang itu dengan muka yang berseri-seri, dengan muka yang ramah, dengan muka yang bersahabat. Nah, itu ciri dari orang yang mulia. Ketika kamu bertemu dengan orang yang mulia, pasti kamu akan menemukan orang itu dengan muka yang berseri-seri, dengan muka yang bersahabat gitu. Wataro, dan kamu melihat al-abusa, terhadap orang yang cemberut, orang yang mukanya masam, orang yang mukanya dilipat seperti dompet tanggung bulan gitu ya. Alal laimi, atas orang yang hina, dalilan, sebagai tanda atau sebagai dalil. Iya, jadi ciri atau dalil atau petunjuk orang yang hina adalah ketika orang itu bermuka masam. Kalau ketemu orang dia cemberut, kalau ketemu orang dia memasang muka yang bete, cuek dan angkuh gitu. Nah, begitupun ketika bertemu dengan orang yang meminta pertolongan. Kalau orang yang mulia, orang yang dimintai pertolongan, dia akan memasang muka dengan penuh persahabatan, dengan penuh keceriaan. Sebaliknya, orang yang hina, kalau ketika dimintai pertolongan, dia menunjukkan muka yang bete dengan muka yang cemberut. Itu. Makanya Rasulullah itu sering mengatakan tersenyumlah itu ketika bertemu dengan orang lain itu. Jadi tersenyum itu adalah sedekah. Iya kan? Karena membahagiakan orang lain itu idkhalus surur. Membahagiakan orang lain itu pahala gitu. Kalau kita tidak mampu memberi sesuatu kepada orang lain, maka berilah senyuman. Setidaknya dengan senyuman itu menjadikan orang lain itu bahagia gitu. Wa'lam bi annaka an qalilin shairun khairon fakun khabarun yaruqu jamilan. Wa'lam, dan ketahuilah kamu bi annaka, dengan sesungguhnya kamu
an qalilin dari sedikit, soirun menjadi khobaron terhadap orang yang mengerti gitu. Fakun maka jadilah kamu khobaron terhadap orang yang mengerti. Ya ruku yang yang takjub, jamilan terhadap orang yang bagus atau orang yang baik. Jadi ketika kamu masih menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang sedikit gitu maksudnya, maka jadilah kamu sebagai orang yang mengetahui sehingga kamu akan takjub terhadap orang yang bagus, indah gitu. Indah maksudnya indah akhlaknya dan juga indah moralitasnya dan syukur-syukur indah fisiknya gitu ya. Jadi demikian. Wasyartu, adapun syarat asal itu yang ketiga. Jadi syarat yang ketiga bagi al-mas'ul, bagi orang yang dimintai pertolongan, dimintai permohonan, tasdiqul amali, yaitu membenarkan angan-angan atau keinginan fihi di dalam soal, di dalam permohonan itu, di dalam permintaan, wa tahqiqud dhanni, dan memantapkan, ya kan, memantapkan dugaan bihi dengan soal, dengan permohonan, permintaan. Tsumma, kemudian i'tibaru halihi, ya kan. Jadi i'tibaru halihi, memandang atau melihat keadaan soal permohonan, wahali sa'ilihi, dan melihat atau memandang keadaan orang yang memohon soal, memohon pertolongan atau memohon pertolongan, permintaan. Jadi yang ketiga, syarat yang ketiga al-mas'ul, orang yang dimintai pertolongan, adalah dia harus berbaik sangka, membenarkan keinginan dari apa yang diminta, gitu kan. Lalu kemudian memeriksa keadaan apa yang diminta, lalu memeriksa keadaan orang yang memintanya itu. Jadi apa yang diminta, ya kan, soal keadaan apa yang diminta nih, itu permohonan apa gitu. Lalu kemudian yang kedua, memeriksa atau melihat keadaan orang yang memohon pertolongannya itu. Jadi harus riset ya. Jadi harus melakukan penelitian. Kalau sekarang ini kan biasanya ada orang yang akan memberi bantuan itu sebelum mencairkan atau sebelum memberikan bantuan, itu biasanya kan survei dulu gitu, berkunjung kepada orang yang akan menerima bantuan, ya kan. Setelah berkunjung, melihat, oh ternyata ini memang benar-benar layak untuk diberi bantuan. Nah itu seperti itu. Jadi
Tapi kalau misalkan antar sahabat, antar teman, antar tetangga, antar kerabat, itu kan biasanya kita mendapatkan informasi yang cukup tentang keadaan sahabat kita atau teman kita atau tetangga kita atau keluarga kita yang memohon pertolongan, seperti apa keadaannya gitu. Nah ini menarik ya. Ini sesuai dengan dunia modern. Jadi syarat yang ketiga ini, al-mas'ul, orang yang dimintai pertolongan itu terlebih dahulu survei keadaan orang yang meminta pertolongan itu. Nah lalu kemudian fa innahuma, maka sesungguhnya halus su'al dan halus sa'il, keadaan permohonan dan keadaan orang yang memohon, orang yang meminta, la yakhluwani, keduanya itu tidak bisa lepas atau tidak bisa sunyi min arba'i ahwalin, dari 4 keadaan. Jadi permintaan dan orang yang meminta, ya kan, itu tidak lepas dari 4 keadaan. Falhalu, maka keadaan al-ula yang pertama, ayyakuna, ada sa'ilun, orang yang memohon atau orang yang meminta, mustaujiban, itu orang yang memiliki hak atau orang yang memiliki kewajiban. Wal mas'ulu, sedangkan orang yang dimintai pertolongan atau orang yang dimintai, mungkinan, adalah orang yang mungkin atau orang yang mungkin untuk memberi pertolongan. Jadi ini keadaan yang pertama, sa'ilnya, orang yang memohonnya itu benar-benar orang yang memiliki kewajiban, itu kan. Dan mas'ulnya, orang yang dimintai pertolongan, itu mungkinan, orang yang mungkin memberi pertolongan. Jadi mas'ulnya itu orang yang mampu, orang yang mungkin memberi pertolongan. Fal ijabatu, maka ijabah atau mengabulkan hahuna, di dalam hal al-ula, keadaan yang pertama ini, tustahaqqu, itu berhak, ya kan, karoman, dinamakan dengan karom atau dermawan. Wa tustaljamu, dan ditetapkan al-ijabah itu muru'atan, sebagai terhadap sifat marwah atau harga diri, ya kan. Jadi kalau orang yang meminta itu orang yang punya kewajiban untuk dipenuhi, sedangkan orang yang diminta itu mampu memenuhinya, nah maka dalam keadaan yang semacam inilah, ketika terjadi, ya kan, terjadi transaksi, artinya transaksi itu bukan mas'ulnya itu orang yang diminta itu benar-benar mengabulkan, memenuhi kebutuhannya sa'il, itu layak dinamakan dengan dermawan dan terjaga marwahnya atau harga dirinya. Jadi harga dirinya orang yang meminta pertolongan terjaga, harga dirinya orang yang dimintai pertolongan juga terjaga. Karena
dipenuhi gitu, karena dikabulkan permohonannya itu. Walaisa, dan tidaklah liroddi, ya, bagi penolakan, sabilun, jalan, ya kan. Jadi tidak ada jalan lagi untuk menolak itu, untuk menolak bantuan atau permohonan itu. Illa, kecuali, ya kan, liman, bagi seseorang, istaula, yang menguasai, alaihi, atas man, al-bukhlu, pelit, ya kan. Wahana, dan ringan, alaihi, atas man, adamu, penghinaan. Fayakunu, maka ada al-hala al-ula ini, kama qala, sebagaimana berkata, fihi, di dalam ma, Abdurrahman bin Hasan, Abdurrahman bin Hasan. Ya, jadi kalau mas'ulnya, orang yang dimintai permohonan atau orang yang dimintai pertolongan itu mungkin dia kaya, dia mampu memberi pertolongan, dia mampu memenuhi pertolongan orang lain, itu sebenarnya tidak ada jalan untuk menolaknya, kecuali orang itu dikuasai oleh sifat pelit gitu. Kalau pelit berarti dia tidak akan memberi bantuan, dan ini sungguh terhina gitu. Ya, terhina, harga dirinya pun hancur. Karena orang melihat, lah kok orang yang mampu tapi kok tidak memberi bantuan. Dia kok orang kaya tapi kok dia tidak memberi hutang. Dia orang mampu, dia tidak memberi memenuhi permohonan. Nah itu nanti akan hancur harga dirinya dan terhina gitu. Nah, dalam syairnya Abdurrahman bin Hasan ini dikatakan, inni ra'aitu minal makarimi, ya kan, hasbakum antal basu qazzathiyabi wa tashba'u fa'idha tudzakirat al makarimu marratan fi majlisin antum bihi fataqanna'u. Ini sesungguhnya aku, ra'aitu, aku melihat, ya kan, minal makarimi, dari kemuliaan dari orang-orang yang mulia, hasbakum, yang mencukupi kamu sekalian, antal basu, kamu sekalian memakai, ya kan, khazathiyabi, terhadap pakaian sutra, pakaian sutra, fatasba'u, dan kamu sekalian kenyang, itu kan. Fa'idha tudzakirat, maka ketika dituturkan, al makarimu, kemuliaan marrotan, di sekali saja, di suatu waktu, fi majlisin, di majelis, di nongkrong ngopi atau di obrolan gitu, antum, kamu sekalian, bihi, dengan majelis itu, fataqanna'u, kamu sekalian qanaah, atau mempercayai apa yang dituturkan itu. Jadi aku melihat dari orang-orang yang mulia itu, ya kan, adalah orang-orang yang mencukupi kamu sekalian. Artinya mencukupi itu ketika ada orang yang
tidak tercukupi secara ekonomi, maka dia akan membantunya. Antal basu khazzat thiyabi wa tashba'u. Jadi sebenarnya dua ya kan yang sangat penting dibutuhkan orang itu. Yang pertama pakaian, yang kedua perut. Ya kan, kebutuhan perut gitu. Nah, tentu yang ketiga itu rumah. Kalau rumah kan ini kan dalam ini kan konteksnya kenapa tidak disebut rumah? Karena konteksnya ini kebutuhan orang gitu. Jadi kan kebutuhan pakaian dan kebutuhan makan gitu. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang yang mulia, ketika kita butuh untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dia akan menolong. Kebutuhan makan, karena kita perut keroncongan, misalkan, ingin, yaitu dia akan memenuhinya. Jadi akan selalu watashba'u, selalu kenyang. Perut selalu kenyang dan pakaian juga selalu ada gitu. Wa na'udzu billahi fa na'udzu, kemudian kami berlindung billahi kepada Allah, mimman dari seseorang, haroma yang menghalang-halangi man itu, tarwata malihi terhadap banyaknya hartanya man, wa mana'a dan mencegah man itu husna halihi terhadap baiknya keadaan man. Ayakuna ada man itu mustaudian, diletakkan fi soni'in dalam pekerjaan maskurin yang disyukuri, wabirrin dan kebaikan, madhurin yang tersimpan. Ya kan? Jadi aku berlindung kepada Allah dari seseorang yang menghalang-halangi hartanya yang banyak. Hartanya selalu ditimbun dan dia tidak mau berbagi kebaikan, mencegah kebaikan. Padahal dia memiliki pekerjaan yang baik, pekerjaan yang perlu disyukuri, dan memiliki kebaikan yang potensial, kebaikan yang tersimpan. Nah gitu. Jadi aku berlindung dari biasanya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk gitu kan. Kalau di sini aku berlindung kepada Allah dari godaan orang-orang yang menghalang-halangi hartanya yang banyak, hartanya hanya ditimbun saja gitu. Tidak berbagi kebaikan kepada orang lain gitu. Dan padahal dia memiliki pekerjaan yang perlu disyukuri dan memiliki kebaikan yang potensial, itu ya, tersimpan. Jadi kebaikannya itu tersimpan, tidak terejawantahkan, tidak termanifestasikan atau tidak tersalurkan kepada orang lain atau tidak disalurkan kepada orang lain. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan atau ditanya, libakhilin kepada orang yang pelit. Lima, kenapa? Lima apa gitu? Hasibta, yang kamu mengekang atau menimbun, mengekang malaka terhadap harta kamu. Apa alasannya itu? Lima hasibta malaka. Apa alasannya kenapa kamu mengekang hartamu itu? Kenapa? Apa alasannya kamu tidak
berbagi kepada orang lain, zakat, tidak mengeluarkan zakat, tidak sedekah, tidak mau menolong ketika ada teman minta pertolongan tidak ditolong, ketika teman minta hutang tidak dipenuhi, gitu. Apa alasannya? Qala, al-bakhil itu menjawab atau berkata, lin nawaibi, katanya, karena musibah-musibah yang akan menimpa, katanya. Artinya kenapa mengekang, menimbun harta orang bakhil itu? Menjawabnya karena agar tidak terhindar dari musibah, agar tidak terhindar dari pencurian, agar tidak terhindar dari kebangkrutan, agar tidak terhindar dari penipuan, agar tidak terhindar dari hutang yang tidak dibayar, gitu. Ini justru alasannya orang yang pelit, jadi dia akan memberikan alibi, memberikan alasan-alasan yang kepentingannya adalah kepentingan penjagaan hartanya, gitu. Tanpa memikirkan orang lain, gitu. Dia hanya memikirkan penyelamatan terhadap hartanya saja, gitu. Tanpa memikirkan penyelamatan terhadap orang lain yang butuh pertolongannya, gitu. Itu orang bakhil. Jadi egois, gitu, orang bakhil itu. Fakila kemudian dikatakan atau ditanya lahu kepada al-bakhil, qad nuzilat, sungguh diturunkan nawaib itu bika kepadamu. Lalu kemudian Imam Mawardi mengatakan ketika ada orang bakhil mengatakan seperti itu, maka katakanlah qad nuzilat bika, sungguh bahaya itu benar-benar akan menimpamu, gitu loh. Jadi kalau kamu pelit karena alasannya agar hartanya itu tidak terkena musibah, maka musibah itu benar-benar akan terjadi. Gitu. Dengan apa? Dengan kehilangan, dengan dengan kerapuhan, dengan kerusakan, gitu. Mungkin juga dengan penjambretan, gitu. Jadi orang-orang yang pelit itu justru, katanya, alih-alih dia ingin menyelamatkan hartanya, tapi dengan kepelitannya itu justru akan musibah akan menimpa terhadap hartanya. Makanya kalau ada orang yang kehilangan, nah itu biasanya ya harus introspeksi, gitu. Introspeksi, oh iya, jangan-jangan saya jarang bersedekah kepada fakir miskin, jangan-jangan saya jarang berbagi kopi kepada tetangga, kepada teman. Jangan-jangan saya jarang bersedekah kepada mustadafin, kepada yatim piatu. Sehingga Allah memberi cobaan dalam bentuk kehilangan barang, gitu. Jadi qad nuzilat bika. Jadi benar-benar akan terjadi, katanya, musibah yang menimpa terhadap harta bendanya orang-orang yang bakhil. Padahal dia ingin hartanya itu terselamatkan dari musibah, gitu.
Wa qala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair, apa yang dikatakan, malaka min malika illal ladzi qaddamta fabdulhu ta'ian ma laka taqulu a'mali walau fattashu ra'aita a'malika a'malaka, ya kan? Malaka, tidak ada laka bagi kamu, ma tidak ada laka bagi kamu, min malika dari harta kamu, illal ladzi kecuali harta, qaddamta yang kamu berikan, yang kamu ajukan, fabdulhu maka berikanlah kamu ta'ian karena taat kepada Allah, ma terhadap kamu, terhadap sesuatu, laka yang kamu miliki. Jadi tidak ada hartamu itu, harta yang kamu miliki itu tidak ada kecuali harta yang kamu berikan kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, kepada mustad'afin, kepada orang yang meminta pertolongan, kepada orang yang terpepet. Jadi hartamu itu yang akan ketemu kelak di akhirat itu hanya harta-harta yang kamu sedekahkan, yang kamu wakafkan, yang kamu zakatkan, yang kamu hibahkan, itu yang kamu berikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Karena itu maka berilah harta kepada yang membutuhkan, ta'ian karena taat kepada Allah, gitu. Taqulu, kamu berkata, adal a'mal a'mali, inilah amalku walau fattashu, dan ketika kaum itu meneliti, ra'aita maka kamu melihat, a'malaka terhadap amal kamu, a'ma orang yang buta, laka kepada kamu. Ya, artinya kamu harus membuta terhadap apa amal-amal yang sudah kamu lakukan. Jadi artinya ibaratnya itu harta yang sudah pernah kamu zakatkan, yang sudah pernah kamu sedekahkan, memberi pertolongan, itu kamu sudah gak perlu diingat-ingat lagi, gitu. Gak perlu dilihat-lihat lagi, itu apalagi diungkit-ungkit, atau apalagi diceritakan, itu gak usah, gitu. Nah itu ada kalau di nasihat syair-syair yang lain itu, kalau kita bersedekah itu lupakan itu apa yang sudah kamu sedekahkan, lupakan apa yang sudah kita sedekahkan. Itu seperti kita melupakan kotoran kita. Jadi kita misalkan ke toilet, hamam, ya kan, kita berikan, kita buang itu kotoran kita, kan kita tidak mengingat-ingat lagi kotoran kita itu, ya kan. Nah seperti itulah bersedekah. Sedekah ya sudah, setelah itu kita lupakan, tidak perlu dicerita-ceritakan, tidak perlu diungkit-ungkit apalagi. Jadi kita membuta saja, sudah buta, seperti gelap gitu aja, tidak perlu diingat-ingat lagi, gitu. Waqad asqata, dan sungguh menggugurkan, man itu haqqa nafsihi terhadap hak dirinya man, wa rafa'a dan menghilangkan man itu asbaba syukrihi terhadap sebab-sebab syukurnya man,
Fasoro maka man itu jadi bi an la haqqo dengan gambaran la haqqo, tidak ada hak sama sekali lahu bagi man madmuman itu dihina, kamaskurin seperti juga orang yang disyukuri, wa ma'tsuman dan orang yang berdosa kamajurin seperti juga orang yang dibeli pahala, ya kan? Ya kalau orang itu hanya mampu menggugurkan haknya sendiri, ya kan, dan menghilangkan sebab-sebab syukur, artinya dia tidak merepotkan orang lain, itu kan, dia bisa menggugurkan hak-haknya sendiri, itu, dan ya kan, tapi menghilangkan sebab-sebab syukur, artinya dia orang yang semacam ini ya tidak berhak dihina, tapi juga tidak bisa dianggap orang yang bersyukur, itu kan. Maktuman bukan orang yang berdosa, itu, tapi juga bukan orang yang betul-betul orang yang makjur, orang-orang yang mencari atau mendapatkan pahala, itu. Jadi misalkan hak dan kewajiban sudah terselesaikan, itu kan, misalkan, nah itu, tapi dia tidak berbuat kebaikan yang lebih, tidak bersedekah, tidak apa misalkan, tapi haknya dirinya sudah terpenuhi, itu. Nah itu orang yang semacam itu ya orang yang ya bukan orang yang orang yang bersyukur, bukan orang yang terhina, bukan orang yang dosa juga, gitu. Wa qala, dan berkata Abul Ata'iyah, khazanal bakhilu ala solihihi id lam yathqal birruhu dhahri ma fatani khairum ri'in wada'at anni yadahu mu'nata syukr. Khazana menyimpan al-bakhilu, bakhil, orang yang bakhil, orang yang apa? Orang yang pelit, ala solihihi, menyimpan apa? Terhadap amal solehnya bakhil. Idlam yathqal, karena tidak memberatkan biruhu, kebaikannya al-bakhil, dohri, terhadap pundakku. Jadi orang bakhil itu menyimpan, menimbun amal solehnya, itu, dan tidak disalurkan kepada orang lain. Mafatani, tidak terputus nih terhadapku, khairum ri'in, kebaikannya seseorang, wadoat, yang meletakkan anni, atas aku, yadahu, kedua tangannya, imri'in, mu'nata syukri, yaitu berupa sangu kebaikan, ya kan. Jadi kebaikan seseorang itu ya akan terus tidak terputus, gitu. Apalagi kalau sedekah jariyah atau wakaf ya, bukan wakaf itu biasanya kan baqa'u ainihi, barang yang diwakafkannya itu ketika diambil manfaatnya itu masih tetap, seperti tanah itu kalau dibikin bangunan, masjid, gitu, pesantren, musola, ya, masjid misalkan, pesantren itu, tanah itu tidak berkurang, dan bahkan dengan digunakannya beribadah di situ, sholat di situ, ngaji di situ, belajar di situ,
maka pahalanya itu akan mengalir kepada orang yang memberikan wakaf. Fa'idha lam yakun, maka ketika tidak ada liroddi, ya kan, bagi penolakan fi mithli hadil hal, di dalam semacam keadaan ini tidak ada apa, sabilun, jalan, nudiro, maka dilihat. Rod itu fa'in kana, maka ketika ada mas'ul itu, maksudnya orang yang dimintai pertolongan itu, bitakhiri, dengan mengakhirkan pemberiannya, mudharron, itu orang yang membahayakan, ajala, maka mas'ul itu harus mempersegerakan badlahu, terhadap pemberiannya. Wa qata'a, dan mas'ul itu memutus matlahu, terhadap menunda-nundanya mas'ul. Wa kanat, dan ada ijabatuhu, mengabulkannya mas'ul hu, terhadap sa'il, fi'lan, itu dengan kerja konkret gitu ya. Wa qauluhu, dan perkataannya mas'ul amalan, itu sebagai amal, ya kan. Jadi ketika tidak ada jalan untuk menolak permohonan, menolak pertolongan, ya maka harus dilihat keadaannya. Kalau gitu ya, kalau mas'ul itu, orang yang dimintai pertolongan itu menunda-nunda atau mengakhirkan pemberiannya, itu justru madorot, itu ya maka harus segera diberikan dan tidak boleh menunda-nunda gitu. Jadi kalau tidak, misalkan naudzubillah min dzalik, misalkan ada teman kita yang sedang butuh untuk berobat ibunya misalkan. Nah kalau misalkan tidak diberi segera pertolongan, diberi hutang segera gitu misalkan, maka nanti justru akan membahayakan ibunya yang sedang sakit misalkan. Nah maka itu pemberian itu harus segera gitu. Karena kalau tidak tidak memberi secara segera, berbahaya gitu. Wa qad qalat, dan sungguh berkata al-hukama'u, para filosof, min muru'atil matlubi minhu, sebagian dari menjaga muru'ah atau harga dirinya orang yang diminta, alla yulji'a, yaitu matlub itu tidak menekan gitu, ila ilhahin, kepada permohonannya sa'il, alaihi, atas matlub. Jadi menjaga muru'ah orang yang dimintai pertolongan itu tidak menekan, tidak menekan atau tidak mendesak gitu. Ya tidak mendesak tidak mendesak matlub gitu. Jadi orang yang meminta, ya kan, yang meminta kasih alasan saja, ini buat berobat, kalau enggak sekarang nanti bahaya misalkan, tapi tidak menekan. Nah itu bagian dari menjaga harga dirinya orang yang dan sebaliknya pun menjaga harga dirinya orang yang diminta pertolongan itu juga, orang yang diminta pertolongan itu tidak menekan atau tidak mendesak
orang yang meminta pertolongan itu, sehingga sampai bikin malu gitu ya. Waqala, dan berkata Muhammad bin Hazim, muntadirun su'alaka bil atoya wa ashrafu min atoya hussu'alu. Muntadirun, betapa banyak orang yang menanti-nanti su'alaka, terhadap permintaan kamu, bil atoya, dengan pemberian, wa ashrafu, dan betapa banyak lebih mulianya min atoyahu, dari pemberiannya muntadir, as-su'alu, permohonan atau permintaan. Idza lam ya'tika, ketika tidak datangkah terhadap kamu al-ma'rufu, kebaikan, tau'an, karena patuh kepada Allah, fada'hu, maka tinggalkanlah kamu terhadap ma'ruf, fatanazzahu, fatattarohu, maka menjauhi, anhu, terhadap dari ma'ruf, malun, itu adalah harta. Jadi ketika tidak ada kebaikan karena Allah, gitu, ya maka tinggalkanlah saja, gitu ya. Karena menjauhi kebaikan yang bukan karena Allah, justru itulah harta yang baik, katanya gitu. Wa in kana, dan ketika ada, fil waqti, di dalam waktu, muhlatun, masa yang longgar. Artinya jadi ketika ada orang yang meminta pertolongan tapi masih ada waktu yang longgar. Wa fit ta'khiri, dan ketika mengakhirkan pemberian bantuan itu, fushatun, ada keluasan. Gitu. Keluasan artinya kalau diakhirkan atau ditunda-tunda pemberiannya itu tidak akan bahaya gitu misalkan. Bagaimana ini? Faqad ikhtalafat, maka sungguh berbeda pendapat, madhahibul fudula'i, madhabnya orang-orang yang utama, fihi, di dalam kasus ini, yaitu wa in kana fil waqti muhlah wa fit ta'khir fusha. Ini terjadi perbedaan pendapat. Fadhahaba, kemudian berpendapat ba'duhum, sebagian ulama, ila annal aula, sesungguhnya lebih utama, ta'jilul wa'di, itu mempersegerakan membikin janji, qaulan, dengan ucapan. Tsumma yu'aqibuhu, kemudian mendampingi mas'ulhu terhadap wa'id, al-injaz, terhadap merealisasikan pemberian, fi'lan, secara konkret. Jadi misalkan ada orang yang meminta pertolongan, ya lalu kemudian dia akan membuat janji, ya nanti akan kami berikan pertolongan, ya siap, kami akan memberi bantuan, ya. Itu janji. Lalu kemudian janjinya ini ditepati, direalisasikan gitu, pemberiannya di kemudian hari. Liyakuna, supaya ada as-sailu, orang yang meminta pertolongan, masruron, itu bahagia, bita'jilil wa'di, dengan mempersegera membikin janji akan memberinya atau akan memenuhinya. Tsumma bi ajlil injazi, kemudian melestarikan atau merealisasikan pemberian. Wa yakunu, dan ada al-mas'ulu,
orang yang dimintai pertolongan mausufan, orang yang disifati bil karomi dengan sifat dermawan, malhudon, dan orang yang dilirik bil wafai dengan memenuhi janji. Artinya ketika orang yang meminta pertolongan, lalu kemudian orang yang dimintai pertolongan bilang siap, nanti akan saya bantu di beberapa hari kemudian itu. Lalu kemudian itu janji semacam itu akan membahagiakan orang yang meminta. Lalu kemudian janjinya itu dipenuhi. Mas'ul, orang yang dimintai pertolongan itu betul-betul merealisasikan pertolongannya itu. Maka kalau demikian berarti orang yang dimintai pertolongan itu adalah orang yang dermawan dan orang yang menepati janji. Itu. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala, Nabi berkata, al-iddatu atiyatun. Al-iddatu janji, atiyatun adalah pemberian. Artinya janji itu adalah pemberian suatu harapan kepada orang yang diberi janji. Jadi kalau orang yang dijanjikan itu pasti dia senang. Wah, ada harapan nih, gitu kan. Waqala, dan berkata Al-Fadlu bin Sahal. Fadl bin Sahal lirojulin, kepada seorang laki-laki, sa'alahu, yang rojul itu meminta terhadap Fadl, hajatan, terhadap kebutuhan. Jadi suatu hari ada seorang laki-laki meminta, memohon pertolongan kepada Fadl. Kemudian Fadl itu berkata, a'idduka, saya janji terhadap kamu al-yauma, di suatu hari nanti. Wa ahabbuka, dan saya cinta terhadap kamu ghadan, di hari esok, bil injazi, dengan merealisasikan pemberian. Liyadzuqa, supaya kamu mencicipi halawatal amali, terhadap manisnya amal, manisnya harapan, gitu. Wa atazayyanu, dan saya menghiasi bithaubil wafai, dengan dengan pakaian berupa wafa, memenuhi janji. Jadi bagus sekali Fadl bin Sahal ini sebenarnya mampu akan membantu, tapi dia bikin janji kepada laki-laki yang meminta pertolongan itu, ya, saya janji suatu hari nanti saya akan memberi bantuan, itu. Nah, lalu kemudian memberi bantuan, betul-betul memberi bantuan hari esoknya. Nah, tapi perkataan ini, dia bikin janji ini tujuannya agar itu, kamu wahai laki-laki, katanya, orang yang meminta pertolongan itu merasakan sensasi kelezatan satu harapan. Itu. Jadi orang yang dijanjikan itu kan dia akan senang dan dia akan berharap. Jadi dengan berharap itu dia akan merasakan manisnya pengharapan. Sedangkan orang yang berjanji itu, lalu kemudian janjinya itu dipenuhi, dia dihiasi oleh baju indah berupa pemenuhan janji.
jadi memenuhi janji. Mungkin pengajian pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.